Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini Ibu akan menerangkan mengenai perangkat lunak komputer. Ya, namun sebelumnya akan saya jelaskan dulu, yaitu mengenai komponen komputer. Seperangkat komputer tidak akan dapat digunakan atau dioperasikan apabila tidak memiliki 3 komponen komputer berikut ini, ya. Yang pertama yaitu perangkat lunak atau software yang terdiri dari operating system dan aplikasi. Yang kedua, perangkat keras atau hardware yang terdiri dari input, proses, output, dan penyimpanan. Dan yang ketiga adalah brainware atau pengguna atau user. Jadi ketiga komponen ini harus ada agar komputer dapat digunakan atau dapat dioperasikan. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, apa sih perangkat lunak atau software? Yaitu suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi atau perintah, program, prosedur, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada suatu sistem komputer. Dan perangkat lunak berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Jadi cara gampangnya, software ini adalah yang menggerakkan, ya, yang menggerakkan atau yang menyebabkan komputer dapat digunakan. Kemudian macam-macam perangkat lunak komputer. Yang pertama adalah perangkat lunak operasi, yang kedua perangkat lunak aplikasi, dan yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Kita lihat satu persatu. Yang pertama perangkat lunak operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi mengelola semua sumber daya yang terdapat pada komputer serta sebagai penghubung antar muka antara pengguna dan sistem komputer, ya. Jadi ini yang mengoperasikan semua komponen yang ada di dalam komputer. Nah, apa saja macam-macam perangkat lunak operasi? Yang pertama adalah Windows. Mungkin ketika kalian membuka laptop atau membuka komputer kalian akan mendapati gambar seperti ini. Nah, ini berarti komputer yang kalian gunakan menggunakan sistem operasi atau perangkat lunak operasi Windows. Windows ini macamnya banyak, dari mulai Windows 2000, Windows 98, Windows XP, Windows 7, dan terakhir Windows 10. Kemudian yang kedua Linux, ya. Ini gambarnya. Ini Linux, ini juga ada Ubuntu. Yang ketiga Macintosh, ini yang dibuat oleh Apple, perusahaan Apple. Yang keempat Unix. Kemudian yang kelima MS-DOS atau Disk Operating System. Sepertinya sekarang sudah jarang digunakan. Kemudian keenam Android. Kalau kamu punya HP Android itu bukan nama HP-nya, ya. HP-nya bisa Samsung, bisa macam-macam, tapi ini adalah operating system yang ada di dalamnya. Kemudian iOS atau ini dibuat dari Apple, ini biasanya untuk iPhone, ya. Dan kemudian ada BlackBerry, ini juga untuk HP. Nah, ini adalah sebagian dari operating system yang ada, karena masih banyak lagi operating system yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi. Nah, kalau tadi sistem operasi menggerakkan secara keseluruhan perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer, kalau perangkat lunak aplikasi ini memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Ini lebih mengarah kepada komputer itu akan digunakan untuk apa. Contohnya akan digunakan untuk ngetik, akan digunakan untuk main game, akan digunakan untuk mengedit foto, untuk muter video. Nah, ini masing-masing
membutuhkan aplikasi atau membutuhkan alat sendiri-sendiri ya. Sekarang kita lihat macam perangkat lunak aplikasi ini saya kelompokkan. Yang pertama pengolah kata. Ini biasanya digunakan untuk membuat surat, naskah, brosur, laporan dan sebagainya. Nah, nama aplikasinya diantaranya ada Microsoft Word, ada WordStar, ada WordPerfect. Yang kedua adalah pengolah angka sesuai dengan namanya, yaitu untuk membuat data berupa angka yang memerlukan perhitungan dan bisa juga membuat grafik, tabel dan sebagainya. Biasanya digunakan untuk membuat misalnya laporan keuangan. Nah, nama aplikasinya ada Microsoft Excel, ada Apple Numbers, ada Spreadsheet ya. Kemudian yang ketiga ini grafis. Ini digunakan untuk desain grafis seperti mengolah gambar atau foto. Adobe Illustration, Corel Draw, foto editor untuk mengedit foto ya. Kemudian media player, ini yang terkait dengan mengolah informasi dalam bentuk audio atau video, untuk muter video, untuk mendengarkan musik, untuk menonton film. Nah, ini menggunakan Windows Media Player, Real Player, Winamp dan masih banyak yang lain-lainnya. Yang kelima publisher, yaitu untuk membuat majalah, koran, buku. Seperti kalian ketahui bahwa majalah, koran, buku itu isinya tidak hanya teks saja, tapi juga mungkin ada gambarnya, kemudian ada grafiknya, ada tabelnya. Maka ini dibuat dengan menggunakan aplikasi khusus untuk mempermudah pembuatnya. Ini ada beberapa aplikasi, contohnya ada Microsoft Publisher, ada PageMaker, ada Adobe InDesign. Kemudian yang keenam ini untuk presentasi, yaitu untuk menyajikan atau menyampaikan suatu materi kepada banyak orang dengan maksud dan tujuan tertentu. Seperti yang sedang Ibu gunakan ini adalah menggunakan aplikasi PowerPoint atau aplikasi presentasi. Nah, diantaranya ada Microsoft PowerPoint dan ada Keynote. Nah, itu juga hanya beberapa saja karena masih banyak untuk aplikasi yang lainnya. Dan yang terakhir adalah pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini yaitu bahasa yang digunakan oleh programmer atau yang membuat program untuk menuliskan perintah atau program pada komputer. Nah, agar komputer ini bisa digunakan, maka agar bisa dikomunikasikan dengan penggunanya, maka harus dibuatkan program. Nah, membuatnya dengan menggunakan kode-kode atau bahasa-bahasa khusus yang digunakan oleh para programmer. Nah, bahasa pemrograman yang kita kenal ada beberapa, diantaranya yaitu ada Pascal, kemudian COBOL, Assembler, Java, dan Visual Basic. Nah, demikian anak-anak untuk software atau perangkat lunak pada komputer yang tentunya tidak hanya yang saya tuliskan di sini seperti aplikasi, kemudian software operasi, itu juga masih banyak yang lainnya ya. Itu diantaranya saja yang saya tuliskan. Kalian bisa membaca lagi, bisa mencari lagi informasi baik melalui buku ataupun melalui internet. Nah, sekian saja untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.